dan siapa tidak. Sesudah aku menerangkan hal-hal tersebut, aku sekali lagi mengatakan bahwa janganlah kamu mengira bahwa baiat secara lahir memadai. Bentuk lahir tak berarti apa-apa. Tuhan melihat hati kamu sekalian, dan Dia akan memperlakukan kamu sesuai dengan keadaan hatimu. Perhatikanlah, dengan mengatakan kata-kata ini aku menunaikan kewajiban tabligh, bahwa dosa itu merupakan racun. Oleh karena itu, racun itu janganlah termakan. Keingkaran terhadap Tuhan adalah suatu kematian yang rucah, maka hindarilah. Berdoalah agar kamu mendapatkan kekuatan. Barang siapa yang tatkala ia memanjatkan doa, tidak disertai keyakinan bahwa Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu, kecuali kalau dia sendiri telah menjanjikan lain lagi, adalah bukan dari jemaatku. Sama sekali tidak mengarahkan pandangannya ke arah hari kemudian, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang sebenar-benarnya tidak mendahulukan agama dari perkara keduniawian, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak benar-benar bertobat dari tiap-tiap keburukan dan dari tiap perbuatan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, memandang dengan pandangan berahi, khianat, suap menyuap, dan dari setiap perbuatan yang tidak halal, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang mendirikan sembahyang kelima waktu dengan tidak tetap dan teratur, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak tetap dalam memanjatkan doa dan mengenang Tuhan, tidak dengan kerendahan hati, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak melepaskan persahabatan yang buruk dan memberi pengaruh tidak baik kepadanya, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak menghormati ayah bundanya dan tidak menaati mereka dalam segala perkara kebaikan, dan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, atau tidak mengambil perhatian terhadap kewajiban mengkhidmati mereka sekhidmat-khidmatnya, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak berlaku halus dan kasih sayang terhadap istrinya dan sanak saudaranya, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang memahrumkan tetangganya dari kebaikan-kebaikan yang sekecil-kecilnya sekalipun, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak mau memaafkan kesalahan orang yang bersalah terhadapnya, serta ia seorang pendendam, ia bukanlah dari jemaatku. Setiap suami yang berkhianat terhadap istrinya, dan setiap istri yang berkhianat terhadap suaminya, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang menyalahi perjanjian yang dibuatnya tatkala baiat dengan cara bagaimanapun, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang tidak benar-benar yakin bahwa aku Masih dan Mahdi yang dijanjikan, ia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak bersiap sedia menaatiku dalam perkara kebaikan, ia bukanlah dari jemaatku. Barang siapa yang duduk bercengkrama di tengah-tengah kumpulan orang yang menentangku, serta mengiyakan apa yang dikatakan oleh mereka, ia bukanlah dari jemaatku. Tiap-tiap tukang zina, fasik, peminum, pembunuh, pencuri, penjudi, pengkhianat, tukang suap, perampas, zalim, pendusta, pemalsu dan sebangsanya, biasa melemparkan tuduhan kepada saudara-saudaranya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan buruknya, serta tidak meninggalkan pergaulan yang buruk, ia bukanlah dari jemaatku. Segala sifat itu racun. Jika kamu memakan racun-racun itu, betapa jiwamu bisa selamat. Cahaya dan kegelapan tak dapat berkumpul bersama-sama pada satu tempat. Barang siapa yang berwatak serong dan tidak jujur dalam perhubungannya dengan Tuhan, niscayalah tidak akan dapat meraih berkat seperti yang diperoleh mereka yang berhati bersih. Alangkah beruntungnya orang-orang yang membersihkan hatinya
dan menyucikan hatinya dari segala kekotoran, dan berjanji teguh akan setia kepada Tuhan, sebab mereka tidak akan disia-siakan. Tidaklah mungkin Tuhan akan menistakan mereka, sebab mereka ini kepunyaan Tuhan, dan sebaliknya Tuhan adalah Tuhan mereka. Mereka akan diselamatkan dari tiap-tiap bala bencana. Sungguh tolol dan bodoh musuh yang mau mencoba berbuat aniaya terhadap mereka, sebab mereka berada di dalam haribaan Dia yang senantiasa siap mendukung mereka. Siapakah yang beriman kepada Tuhan? Hanyalah mereka yang peri keadaannya dilukiskan di atas itu. Demikian pula bodohlah seorang pendurhaka besar yang hatinya syarat dengan kejahatan serta kenakalan, sebab ia akan dibinasakan. Semenjak Tuhan menciptakan langit dan bumi, belum pernah terjadi bahwa Dia membinasakan serta memusnahkan orang-orang yang saleh. Malahan kebalikannya, bagi mereka, Dia senantiasa menampakkan kejadian-kejadian yang agung, dan bahkan kini pun akan berlaku demikian juga. Tuhan memiliki kekuatan-kekuatan yang maha besar dan luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang amat setia, dan kepada mereka yang tetap setia, Dia menampakkan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Dunia setiap saat mau menelan mereka, dan setiap lawan merasa gemas akan mereka. Tetapi, Dia yang menjadi sahabat setia mereka, menyelamatkan mereka dari tiap-tiap mara bahaya, dan mengeluarkan mereka dari setiap gelanggang pertarungan sebagai pemenang. Betapa mujurnya orang yang berpegang teguh kepada Tuhan semacam itu. Kepadanya kita beriman, dan kita telah mengenal Dia. Dialah Tuhan seantero dunia, dan Dialah yang telah melimpahkan wahyu kepadaku. Dialah yang telah menampakkan tanda-tanda perkasa. Dialah yang mengutusku sebagai Masih Maud untuk zaman ini. Selain Dia tidak ada Tuhan, baik di langit maupun di dunia ini. Barang siapa yang tidak beriman kepadanya, ia mahrum dari karunia dan pertolongannya. Dari Tuhan kami telah menerima wahyu laksana matahari. Kami telah menyaksikan bahwa Dia sendiri Tuhan seluruh dunia. Selain daripada Dia, tidak ada lagi duanya. Sungguh perkasa dan berdiri sendiri Tuhan yang kami jumpai itu. Dan alangkah kuatnya kodrat-kodrat yang dimiliki Tuhan yang kami lihat. Sesungguhnya bagi Dia tiada sesuatu yang mustahil, kecuali apa yang bertentangan dengan kitabnya dan janjinya. Maka, apabila kamu berdoa, hendaknya kamu jangan berbuat atau berlaku seperti orang-orang naturalis yang bodoh, merekayasa di dalam khayalan mereka hukum kodrat alam yang tidak mendapat keabsahan dari kitab Tuhan, sebab mereka itu mardud. Doa-doa mereka sekali-kali tak akan dikabul. Mereka itu buta, tidak dianugerahi pandangan gaib. Mereka itu mati, tidak hidup. Mereka mengemukakan di hadapan Tuhan suatu hukum yang mereka rancang sendiri, dan mereka membatasi kodrat-kodratnya, dan menganggap Dia lemah tiada berdaya. Dengan demikian mereka akan diperlakukan sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila kamu berdiri untuk memanjatkan doa, maka kamu wajib meyakini dahulu bahwa Tuhanmu berkuasa atas tiap sesuatu. Barulah doa-doamu akan dikabulkan. Dan kamu akan menyaksikan keajaiban-keajaiban kodrat ilahi yang kami telah melihatnya sendiri. Dan ingatlah, persaksian kami bukan berdasar pada dongeng belaka, melainkan berdasar pada apa-apa yang telah kami saksikan sendiri. Bagaimanakah doa seseorang akan dikabulkan kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas tiap sesuatu?